Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Zakiatunopus. NIM saya 221010504746. Di sini saya akan membacakan teori pertemuan 9 dengan judul peran teknologi, eksistensi, penguasaan bisnis, dan implementasi. Eksistensi bukan lagi sekedar tren, melainkan sebuah keharusan bagi bisnis di era modern ini. Di tengah landscape pasar yang dinamis dan persaingan yang semakin ketat, perusahaan yang mampu beradaptasi dan mengadopsi teknologi akan memiliki keunggulan lebih kompetitif dibanding perusahaan lain, dan pastinya perusahaan yang mengandalkan eksistensi terlebih dahulu tentunya akan lebih berkembang dibanding perusahaan yang tidak mengandalkan eksistensi, karena perusahaan yang mengandalkan eksistensi itu dia akan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Tentunya itu akan lebih disukai masyarakat dalam menentukan pilihan mereka. Namun, eksistensi digital bukan hanya tentang mengimplementasikan teknologi baru ini. Semua beroperasi tentang memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Artikel ini saya bawakan bertujuan untuk mendorong perubahan dan memberikan wawasan tentang bagaimana bisnis dapat memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan strategis mereka. Saya akan membahas mengapa eksistensi sangat penting. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi mengotomatisasikan tugas-tugas manual, mengoptimalkan proses, dan memungkinkan karyawan untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis. Yang kedua, mempertahankan fokus jangka panjang. Setiap bisnis harus memiliki prospek jangka panjang dan harus berfokus pada hal tersebut. Memang tujuan jangka pendek itu penting, namun jika ingin bisnis Anda lebih bertahan lama, jangka panjang itu sangat diperlukan untuk bisnis. Selain itu, ketika kita mencapai target jangka panjang, secara otomatis target jangka pendek juga mereka akan mengikuti. Strategi bisnis yang baik akan membantu kita untuk mewujudkan tak hanya tujuan jangka pendek, namun juga mempertahankan tujuan jangka panjang. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Data dan analitik memberikan wawasan yang berharga tentang perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja bisnis, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk para pembisnis karena mereka mempunyai riset berbasis data, dan tentunya keputusannya akan lebih cerdas. Yang keempat, ada inovasi dan diferensiasi. Teknologi membuka peluang baru untuk inovasi produk dan layanan. Kemungkinan bisnis akan lebih berkembang dan membedakan atau mempunyai ciri khas dari pesaing yang lainnya, dan menciptakan nilai baru bagi pelanggan. Selanjutnya, ada peningkatan kolaborasi dan komunikasi. Teknologi memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif antara karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, karena dengan adanya komunikasi dalam teknologi, pelanggan dan pembisnis lebih mudah untuk berkomunikasi, contohnya dalam memesan barang atau hal apapun itu. Oke, yang terakhir, ada adaptasi terhadap perubahan pasar. Teknologi memungkinkan bisnis untuk merespon perubahan pasar dengan cepat dan efektif, memastikan kelangsungan bisnis dan pertumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam eksistensi, penguasaan bisnis, dan implementasi. Teknologi itu dia bisa kita sebut sebagai tulang punggung transformasi digital. Tanpa teknologi yang tepat, bisnis tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan mencapai tujuannya. Berikut ada beberapa peran yang penting dalam eksistensi penguasaan bisnis. Yang pertama, ada otomatisasi proses bisnis.
Teknologi seperti robotik proses automatika RPA atau ada juga AI yang sekarang sedang ramai diperbincangkan publik dapat mengoptimasikan tugas-tugas manual repetitif, membebaskan karyawan untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan kreatif. Otomatisasi juga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada peningkatan pengalaman pelanggan. Teknologi seperti CRM, Customer Relationship Management, chatbots, dan personalisasi berbasis AI memungkinkan bisnis untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal, responsif, dan terintegrasi di berbagai saluran. Karena kan kalau misalnya kita teknologi itu dia bisa 24 jam, sedangkan kalau misalnya orang itu dia ada tenaga kerjanya terbatas, ada jam-jam tertentu yang emang bekerja dan tidak. Yang ketiga ada analisis data dan pengambilan keputusan. Teknologi seperti Big Data Analysis, Business Intelligence atau BI, dan Machine Learning atau ML memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan, menganalisis dan memahami data dalam jumlah besar. Wawasan yang diperoleh dari data ini juga digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan mengoptimalkan operasi dan mengidentifikasi peluang baru. Intinya, analisis data itu dia lebih cerdas untuk mengambil keputusan karena berbasis data dan berbasis realis faktanya seperti apa. Selanjutnya ada pengembangan produk dan layanan baru. Teknologi seperti IoT, Internet of Things, AI, dan cloud computing memungkinkan bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Selanjutnya ada peningkatan kolaborasi dan komunikasi. Teknologi seperti platform kolaborasi berbasis cloud, video conferencing, dan sosial media memungkinkan bisnis untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi kepada karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Selanjutnya ada peningkatan keamanan. Teknologi seperti cyber security solution, cloud security, dan data encryption membantu bisnis untuk melindungi data dan sistem mereka dari ancaman keamanan cyber. Saya akan menjelaskan tentang teknologi kunci yang mendorong transformasi digital. Ada beberapa teknologi kunci yang memainkan peran penting dalam mendorong transformasi digital di berbagai industri. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada cloud computing, yaitu menyediakan infrastruktur IT yang fleksibel, scalable, dan hemat biaya. Bisnis dapat menggunakan cloud untuk menyimpan data, menjalankan aplikasi, dan mengakses layanan komputasi sesuai permintaan. Yang kedua ada big data analysis, kemungkinan bisnis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Wawasan yang diperoleh dari data ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, mengoptimalisasi operasi, dan mengidentifikasi peluang baru. Yang ketiga ada artificial intelligence AI dan machine learning ML. AI dan ML memungkinkan komputer untuk belajar dari data yang melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI dan ML dapat digunakan untuk mengotomatisasikan tugas-tugas manual, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi implementasi teknologi. Yang pertama ada definisikan tujuan bisnis. Identifikasikan tujuan bisnis Anda yang ingin dicapai melalui transformasi digital, apa masalah yang ingin Anda pecahkan, dan apa peluang yang ingin Anda manfaatkan. Yang kedua, pilih teknologi yang tepat, yang sesuai kebutuhan dan tujuan bisnis Anda. Pertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, fungsionalitas, skalabilitas, dan keamanan. Jadi untuk pemilihan teknologi yang tepat itu dia bisa disesuaikan dengan caranya bisnis kecil atau besar. Pastinya kalau yang kecil dia akan mengutamakan biaya yang standar atau yang di bawahnya karena dia masih merancang bisnisnya. Yang ketiga ada kembangkan rencana implementasi.
kembangkan rencana implementasi itu dia ada banyak. Yang pertama harus rinci. Yang pertama dia termasuk jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkannya berapa, seperti apa, dan harus bagaimana. Yang keempat, libatkan karyawan. Libatkan karyawan dalam semua proses transformasi digital, berikan pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan untuk membantu mereka beradaptasi dengan teknologi baru. Karena tanpa adanya karyawan, bisnis kita tidak akan berkembang. Jadi, libatkan karyawan itu sangat penting dan harus sampai benar-benar karyawannya itu bisa untuk menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya ada ukur dan evaluasi. Ukur dan evaluasi hasil transformasi digital secara berkala. Gunakan data untuk mengevaluasi bagian mana yang harus dievaluasi dan perlu ditingkatkan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang selanjutnya ada fokus pada budaya. Bangun budaya yang mendukung inovasi, eksperimen, dan pembelajaran berkelanjutan. Yang ketujuh ada keamanan, dan keamanan adalah prioritas. Kenapa keamanan disebut sebagai prioritas? Karena dengan kita menjaga keamanan, konsumen akan memberikan kepercayaan untuk produk kita. Jika kita tidak bisa menjaga keamanan, bagaimana konsumen percaya dengan produk kita? Dan pastikan keamanan dan data sistem adalah prioritas utama dalam semua aspek transformasi digital. Yang selanjutnya kita akan bahas tantangan dalam implementasi teknologi. Dari banyaknya manfaat yang ditawarkan, ada beberapa kekurangan teknologi implementasi, yaitu ada kurangnya keterampilan dan keahlian di bidang teknologi, dan dapat menjadi kurangnya keterampilan dan keahlian di bidang teknologi dapat menjadi hambatan utama. Kenapa? Karena dalam teknologi itu kita keterampilannya harus di-upgrade. Ketika kurang dalam berketerampilan di bidang teknologi, maka itu akan menjadi hambatan utama. Karena kan teknologi di zaman saat ini akan terus berkembang. Sedangkan kita harus terus mengupgrade diri dan mempelajari teknologi yang baru selanjutnya. Selanjutnya ada biaya implementasi. Biaya implementasi teknologi baru dapat menjadi signifikan. Dan selanjutnya ada resistensi perubahan. Karyawan mungkin menolak perubahan dan kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru. Kenapa? Karena menurut karyawan, dengan adanya teknologi baru maka akan menjadi tantangan baru, dan pastinya mereka akan berpikir itu sangat sulit. Padahal ketika kita mengadakan pelatihan untuk teknologi baru, tentunya itu akan sangat mudah dimengerti. Hanya saja karyawan mungkin dia sudah meminsetkan dalam pikirannya bahwa teknologi yang semakin terus berkembang itu akan menjadi kesulitan mereka dan menjadi tantangan baru. Oke, selanjutnya ada di integrasi sistem. Mengintegrasikan teknologi baru dengan sistem yang ada dapat menjadi kompleks dan memakan waktu. Kenapa? Karena dalam sistem yang lama dan di-upgrade ke yang baru itu membutuhkan waktu dan penyesuaian juga untuk melakukan upgrading. Yang selanjutnya ada keamanan data. Melindungi data dari ancaman cyber menjadi semakin penting dalam era digital. Karena data itu dia adalah kunci dari perusahaan. Jika data itu bocor, maka rahasia perusahaan akan tersebar dan akan memudahkan hacker untuk masuk. Tentunya data customer menjadi pertanyaan. Yang selanjutnya ada perubahan budaya. Transformasi digital membutuhkan perubahan budaya yang signifikan dalam berorganisasi. Kesimpulannya, dalam yang saya bawakan teori ini, teknologi memiliki peran yang krusial dalam transformasi digital bisnis. Dengan mengadopsi teknologi yang tepat
tepat dan menerapkan strategi implementasi yang efektif, bisnis akan menjadi efisien dan akan mencapai tujuan mereka. Tentunya keuntungan akan terus bertambah untuk perusahaan. Oke. Namun, penting untuk diingat bahwa transformasi digital bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang mengubah budaya, proses, dan model bisnis untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi. Dengan fokus tujuan, bisnis melibatkan karyawan dan memprioritaskan keamanan data, bisnis dapat berhasil melakukan transformasi digital dan mencapai keunggulan kompetitif di era digital ini. Sekian untuk materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.